Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang tafsir dari surat Ali Imran ayat yang ke-7, dan seperti yang ana sampaikan pada pertemuan yang lalu, pada kesempatan ini kita akan membacakan faedah-faedah yang disebutkan oleh ulama dari ayat yang ke-7 tersebut. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan fokus tentang faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari ayat ini, yakni yang disebutkan oleh beliau secara khusus tentang ketinggian Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, ya. Jadi kita bacakan dulu ayatnya untuk mengingat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau al-kitab, yakni Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. Darinya atau di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Hunna ummul kitab, dan ayat-ayat yang muhkam itu adalah induk dari Al-Qur'an. Pokok dari Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, maka adapun orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut dalam rangka mencari-cari fitnah, menginginkan fitnah. Maksudnya adalah menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Al-fitnah maksudnya adalah menghalang-halangi, as-sadd, ya. Kemudian wabtigha'a ta'wilih, dan mencari takwilnya, mencari takwilnya. Artinya orang-orang yang sesat tersebut, ya, menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasih, yang kokoh ilmunya, mereka berkata, amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kami beriman kepadanya semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Dan di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doanya orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya kokoh, kuat dalam keilmuannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah kau sesatkan hati-hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau
adalah Wahhab. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran dan faedah yang insyaallah taala ya kita akan bahas dalam kesempatan yang mulia ini, tetapi yang seperti yang Anda katakan pada hari ini kita fokus ya tentang masalah faedah yang kedua, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata dari ayat yang mulia ini ada faedah besar, yakni itsbatu uluwillahi azza wa jal. Ya. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman anzala, huwallazi anzala. Ini kalimat anzala ya menjelaskan bahwa al-inzal la yakunu illa min a'la ila asfal. Al-inzal tidaklah terwujud kecuali dari yang tinggi ke yang bawah ya. Dari ketinggian kepada yang bawah ya. Fa idza kana al-Qur'anu kalamuhu wa nazala fallahu ta'ala fawq wa huwa kadzalik. Apabila Al-Qur'an itu kalamnya dan dia turun, maka ini menjelaskan bahwa Allah itu di atas ya. Dan itulah yang benar. Dan kata beliau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bal madhhabur rusuli kullihim anna Allah Ta'ala fawqa kulli syai'. Madhab Ahlussunnah wal Jamaah dan seluruh madhabnya para rasul semuanya bahwa mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Kemudian Syekh Muhammad menyebutkan dalilnya. Karena beliau menyebutkan bahwa madhab para rasul, akidahnya para rasul itu demikian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Fir'aun. Ya, Fir'aun berkata, "Ya Haman, ibni li surha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." Wahai Haman, buatkan untukku tempat yang tinggi agar aku bisa sampai kepada pintu-pintu asbabas samawat, pintu-pintu langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku dapat melihat Tuhannya Musa. Perkataan Fir'aun kepada Haman untuk membangunkan tempat yang tinggi agar dia bisa naik dan bisa melihat langit dan bisa melihat Tuhannya Musa. Wa hadza yadullu ala anna Musa qala lahu innallaha fawq. Ini menunjukkan bahwa Musa alaihi salam berkata kepadanya bahwa Allah itu di atas. Ya, jadi ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa Musa berkata kepada Fir'aun, innallaha fawq, Allah itu di atas. Fal'ulu lillahi azza wa jalla thabitun bi khamsati anwa'in minal adillah. Ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ini thabit ya. Thabit dengan 5 dalil. Yakni yang pertama dari Alkitab, dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dalil dari As-Sunnah. Yang ketiga, dalil dari Ijma'. Yang keempat, dalil dari akal. Dan yang kelima, dalil dari fitrah. Alkitab, Sunnah, kemudian Ijma', kemudian akal dan fitrah. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian, uluwullah azza wa jal. Dan kita bangga memiliki akidah ini karena ini akidahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Di antaranya dalil yang disebutkan adalah surat Ghafir tadi, surat Ghafir ayat 36 dan 37. Ya, para rasul alaihi wassalam kata Syekh ya semuanya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fauqa kulli syai', fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama kita, ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya ya. Jadi ini merupakan akidah ya yang diyakini oleh Ahlus Sunnah dan mazhab Ahlus Sunnah demikian dan mazhabnya para rasul juga demikian ya. Baik. Adapun dalil dari kitab ya. Kata beliau fa'adillatuhu aktsar min an tuhsa.
dalil-dalilnya lebih banyak dari sekedar dihitung. Ya, jadi banyak sekali, sulit untuk dihitung. Adillatun mutanawwi'atun taratan bi dzikril ulu wa taratan bil fawqiyah wa taratan bi nuzulil asya wa taratan bi su'udil asya wa taratan bi dzikri kaunihi fis sama'. Jadi beragam, berbagai macam Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam Al-Qur'an tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah menyebutkan tentang sifat ketinggian. Kadang dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, menginformasikan tentang fauqiyah, ya. Kadang menginformasikan dalam Al-Qur'an tentang nuzulul asya, turunnya sesuatu dari atas ke bawah. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang su'udul asya, naiknya sesuatu dari bawah ke atas. Wa taratan bi dzikri kaunihi fis sama', dan terkadang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya, berada di atas langit maksudnya ala al-arsy, di atas arsy-Nya, dan Allah tidak membutuhkan arsy. Ini yang harus kita yakini. Tapi Allah habarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian was-sunnatu kadzalik mutawatiratun fi 'uluwillah. Dan dalil dari sunnah, ini dalil yang kedua, ya, demikian juga mutawatirah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, wa mutanawwi'ah, ya, dan beragam bentuknya. Fataratan biqauli Rasul alaihi salatu wassalam, wa taratan bi fi'lihi, wa taratan bi iqrarihi, ya. Terkadang dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkadang dengan fiilnya, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Allah di atas, dan terkadang yakni dengan ikrar, dengan yakni persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu di atas. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap dalam salat, berzikir setiap dalam salat, terutama dalam sujud, ya, dengan ucapan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, ya, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian. Antum bisa lihat hadis ini riwayat Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, dengan contoh zikirnya, ya, dalam salat mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ini menunjukkan Allah di atas. Kemudian yang kedua, dengan fi'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi'luhu faqad asyara ila as-sama'i ghayra marratin yushiru ila as-sama'i fi ad-du'a yarfa'u yadayhi ila as-sama' wa asyara ila as-sama'i hina ashhada rabbahu ala ummatihi annahum aqarru bi iblaghihi ar-risalata في حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. Adapun perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi'il Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan ke langit tidak hanya sekali. Terkadang beliau mengisyaratkan ke langit ketika doa, mengangkat kedua tangannya menghadap ke langit, dan mengisyaratkan ke langit ketika mempersaksikan Rabb-Nya, ya, ke atas umatnya, bahwasanya mereka telah mengakui tentang apa yang telah disampaikan dari risalah, ya, tentang apa yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari risalahnya di dalam haji wada, ya, di haji wada, di hari Arafah, di pertemuan yang paling besar yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Rasul berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, mengisyaratkan tangannya ke atas langit. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini bentuknya ikrar, persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang jariyah, budak wanita,
ketika Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita tersebut, Ainallah, di mana Allah? Qalat, dia berkata, fis sama, di langit. Maksudnya di atas langit. Kemudian dia berkata, atau Rasulullah SAW bersabda, A'tikha fa innaha mu'minah. Berdekakan dia, sesungguhnya dia adalah mukminah. Dia adalah wanita yang beriman. Ya, jadi yang meyakini bahwa Allah fis sama, Allah di atas langit, dipersaksikan keimanan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyetujuinya. Rasul berkata, "A'tikha fa innaha mu'minah." Lihat, fa innaha mu'minah, fa innaha mu'minah. Ya, tapi sekali Rasul bilang, fa innaha mu'minah. Sesungguhnya dia itu beriman, wanita yang beriman. Karena akidahnya benar, akidahnya lurus dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dan Rasulullah SAW mengiyakan, menyetujui perkataan jariyah tersebut ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, wanita itu berkata fis sama, di langit. Ini dalil dari sunnah. Pertama dalil dari Quran, kemudian dari sunnah, yang ketiga serang dari ijma'. Wa ammal ijma'u faqad ajma'a as-salafu min as-sahabati wat-tabi'in wa a'immatil huda ba'dahum ala anna Allah ta'ala fawqa kulli syai' wa lam yunqal an wahidin minhum annahu qala inna Allah fi kulli makan wa la annahu qala inna Allah la yusafu bi annahu فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مبين ولا محيث. Sekarang dalil dari ijma. Ini dalil yang ketiga. Dalil dari ijma kaum salaf dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari a'immatul huda dan yang setelah mereka telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu dan tidak ternukilkan dari salah satu dari mereka itu yang berkata Allah di setiap tempat atau yang mengatakan Allah tidak disifati bahwa Allah itu di atas alam atau di bawahnya atau di dalamnya atau di luarnya atau bersambung dengan alam ya atau tidaknya ya dan seterusnya ya atau terpisah dan seterusnya, tidak. Ya, ini dari ijma. Jadi dari kalangan sahabat, tabi'in, a'immatul huda, mereka sepakat annallaha fawqa kulli syai', bahwa Allah fawqa kulli syai', berada di atas segala sesuatu. Berikutnya dalil yang keempat, dalil dari sisi akal. Dari sisi akal, ya, bagaimana dari sisi akal? Kita lihat penjelasan dari beliau, fa innana law sa'alna ayya insan. Ya, kita kalau tanya kepada siapapun, ya, kepada orang manapun atau kepada manusia siapapun, ya, madza taqulu fil ulu? Apa pendapatmu tentang kesifat ketinggian, tentang ketinggian, ya? Ahwa sifatu kamalin aw naqsin? Apakah ketinggian itu sifat yang sempurna atau sifat kurang? Laqal, jawabannya, huwa sifatu kamal. Itu merupakan sifat kesempurnaan. Wal aqlu yaqul, dan akal berkata, kullu sifati kamalin fahiya thabitatun lillahi azza wa jal. Fayathbutul ulu lillah bidalalatil aqli min hadhihi an-nahiyah. Ya. Akal menyatakan bahwa setiap sifat kesempurnaan ini sabit bagi Allah Azza wa Jal. Maka tetaplah sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil akal ini dari sisi ini. Jadi dari sisi akal, ya, kalau kita tanya kepada siapapun, ketinggian itu sifat yang sempurna atau sifat kurang? Nah, orang akan menjawab dari sisi akal, ya, bahwa ketinggian ini sifat yang bagus, sifat yang baik, sifat yang sempurna. Ya. Dari sisi akal demikian.
Makanya kita nggak mungkin mengatakan Allah Subhanahu wa taala di bawah, ya, atau memiliki sifat bawah. Ini dari sisi akal. Dalil yang keempat, ya. Dalil yang kelima dari sisi fitrah. Dari sisi fitrah, kata beliau fahaddits wala haraj. Ya, bicarakan wala haraj. Ya, tidak usah ada merasa berdosa di sini. Tidak usah merasa sempit. Dari sisi fitrah apalagi? Ya. Al-insan alladhi la yata'allam. Al-insan alladhi lam yata'allam wa la yadri an kalamil ulama fi hadha idza sa'ala Allah yarfa'u yadayhi ila as-sama'. Seseorang yang belum pernah belajar, tidak tahu tentang perkataan para ulama tentang masalah ini. Apabila dia minta kepada Allah, berdoa minta pada Allah, maka dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Menengadahkan kedua tangannya kemana? Ke langit. Bukan begini, ya, atau bukan ke kiri atau ke kanan, tapi menengadahkan tangannya ke langit. Wa ma ra'ayna ahadan lamma arada an yad'uwa rakkaza yadayhi ila al-ardi. Kata Syekh Utsaimin, tidak pernah kita lihat seorang pun ketika berdoa dia memusatkan kedua tangannya ke tanah. Enggak ada yang begini doa. Ya Allah, enggak ada yang begini. Ya. Wala dhahaba yaminan wala yasaran. Tidak juga nengok kanan, tidak juga nengok kiri. Bal yarfa'uhuma ila sama, tetapi menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Walihada istadalla Abul Ala Al-Hamadani ala Abil Ma'ali Al-Juwaini bihadha ad-dalil al-fitri. Oleh karenanya, ya, Abul Ala Al-Hamadani berdalil dengan ini terhadap Abul Ma'ali Al-Juwaini, yakni dengan dalil fitrah ini. Ya, dengan dalil fitrah ini bisa mengalahkan hujahnya ahli filsafat, ya, orang yang berbicara ke sana kemari, ya, dengan akalnya ingin menolak sifat ketinggian Allah dengan fitrah saja. Fitrah kita semua, fitrah orang awam semua, ya, ketika berdoa ittijahnya ke atas. Ittijahnya ke atas. Hatta innal Juwaini lam yatamalak an sarokha. Ini pakainya sod, ro, kho. Ya. Jadi huruf tebal semua nih. Jadi hatta innal Juwaini, sampai Juwaini, ya, tidak sanggup menahan dirinya, dia sampai teriak, ya, wa daraba ala ra'sihi, dan mukul-mukul kepalanya saking bingungnya. Wa qala, dia berkata, hayyarani, ya, Al-Hamadani telah membingungkanku, telah membuat saya bingung. Ya, lianna Abul Ma'ali Al-Juwaini ghafarallahu lana wa lah kana yuhadditsun nas. Karena Abul Ma'ali Al-Juwaini, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau, ya. Lihat ini, subhanallah, doa dari Syekh Muhammad, ya, kepada beliau, ghafarallahu lana wa lah. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau. Ya, dia berbicara di depan manusia, ya, tentang hal ini, yakni menolak sifat ketinggian Allah. Ya, dia berkata, kana Allah wala syai'. Kana Allah wala syai'. Dulu Allah sudah ada, yang sebelumnya tidak ada apapun. Wa hadha sahih, dan ini sahih. Lianna Allah huwal awwalu alladhi laysa qablahu syai'. Karena Allah adalah yang pertama, yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Wa yaqul, dia berkata, wa huwal an ala ma kana alaihi. Wa huwal an ala ma kana alaihi. Ya, ini kalimat yang muhimah, ya, kalimat yang samar, ya. Sekarang Allah berada di apa-apa yang dia dulu berada di atasnya. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini kalimat yang samar. Inna wa hadhil kalima muhimah.
muhimah. Yakni ya bisa dimaknai ghairu mustawin 'alal 'arsy, tidak beristiwa di atas 'arsy. Li'anna al-'arsya lam yakun wa qad kana Allah wa la syai' wa huwa al-an 'ala ma kana 'alaihi. Idzan falam yastawi 'alal 'arsy. Ya, ini bisa dimaknai kalimat tersebut ya, Allah tidak beristiwa di atas 'arsy karena 'arsy dulunya enggak ada. Ya, dan dia sekarang berada di tempatnya, ya. Padahal, ya, Allah menghabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maksudnya, Allah kata mereka, al-an 'ala ma kana 'alaihi. Ini kalimat yang muhimah. Baik. Jadi Abul Ala Al-Hamadani ketika Abul Ma'ali Al-Juwaini berbicara tentang yang demikian ini dengan kalamnya, ya, dengan ungkapannya yang seakan-akan wah gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang ini ya, orang-orang dari dulu zaman sekarang, dari orang-orang yang menyimpang itu kalamnya luar biasa ya. Pakai dalil ini, pakai ini, pakai ini, pakai akal segala macam, pakai akal segala macam ya. Ngomong ke sana kemari, jadi bingung. Nah, Abul Ala Al-Hamadani berkata, "Ya Ustaz, da'na min dzikri al-'arsy." Wahai Ustaz, kata Abul Ala Al-Hamadani kepada Abul Ma'ali Al-Juwaini, ya, da'na min dzikri al-'arsy, ya. Tidak usah berbicara masalah arsy. Ya, karena istiwa 'alal 'arsy dalilnya ghairu aqli, dalilnya adalah sam'i dari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Falaula anna Allah akhbarana annahu istawa 'alal 'arsy ma 'alimna dzalik. Kalau Allah tidak memberikan informasi kepada kita bahwa Allah beristiwa di atas 'arsy, kita nggak tahu hal itu, ya. Sekarang tidak usahlah bicara itu, ya. Abul Ala Al-Hamadani lari ke fitrah. Kata Abul Ala Al-Hamadani bertanya kepada Abul Ma'ali Al-Juwaini yang tadi bicara macam-macam tuh, berkata, "Akhbirna an hadhihi ad-darurah allati najiduha fi nufusina." Sekarang habarkan kepada kita ya tentang kedoruratan yang kita jumpai di dalam diri-diri kita semua. Ma qala 'arifun qad yallah illa wajada min qalbihi daruratan bi talabil ulu. Tidak ada orang yang arif, maksudnya orang yang misalkan mengenal Allah, berdoa kepada Allah, wahai Allah, melainkan dia dapati di hatinya sebuah kedoruratan, ya, ya, bahwa langsung mengarah ke atas, ketinggian. Siapapun di antara kita, fitrahnya demikian. Ketika kita berdoa pada Allah, ya Allah, hati kita mengarah ke atas. Ya, menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Dan fitrah nggak bisa dicegah, nggak bisa ditolak. Fitrah kita semua mengatakan demikian. Kecuali fitrah dari orang-orang yang telah rusak. Ya, makanya kalau anak kecil yang nggak diajarkan apa-apa, kalau ditanya di mana Tuhan, di mana Allah, mereka akan berkata di atas. Itu anak kecil. Fitrahnya masih lurus. Ya. Fasarakha Abul Ma'ali wa daraba ala ra'sihi wa qala hayyarani. Ya. Maka ketika Al-Hamadani, ya, Abul Ala Al-Hamadani mengatakan demikian, habarkan tentang darurat ini yang ada pada diri kita ini, ya. Maka teriaklah Abul Ma'ali karena nggak bisa jawab. Ya. Dan dia memukul-mukul kepalanya dan berkata hayyarani al-Hamadani. Hamadani membingungkanku. Hamadani membingungkanku, membuat aku pusing, ya. Li'annahu la yajidu jawaban an hadhil fitrah. Karena dia tidak punya jawaban dari fitrah ini. Jadi fitrahnya seperti itu, ya. Fa'al-'uluwullah walillahil hamd dalla 'alaihi al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-aqlu wal-fitrah. Ya. Segala puji bagi Allah, sifat uluwullah telah ditunjuki oleh Alkitab, oleh sunnah, oleh dalil ijma', dalil akal, dan dalil fitrah. 5 ini.
dalil tentang ketinggian Allah. Yang pertama dari Al-Quran, banyak sekali. Dalil dari sunnah tadi, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam dan takrir beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dalil ijma'. Ijma' ya sepakat kalangan sahabat, tabi'in, na'immatul huda ya, annallaha fawqa kulli syai'. Kemudian dalil yang keempat dalil akal. Kalau kita tanya kepada siapapun di antara manusia, jawabannya demikian, bahwa sifat ketinggian ini sifat kamal atau sifat naqas. Pasti dijawab sifat kamal. Nah, kalau misalkan yang merupakan sifat kamal, ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, maka kita telah menetapkan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima dalil apa? Dalil fitrah. ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يفكر الإنسان أن الله تعالى في كل مكان أبدا. Kalau bukan perkataan orang yang sudah disimpangkan, disesatkan oleh setan, niscaya seseorang tidak mempunyai pikiran bahwa Allah itu berada di setiap tempat selamanya, abadan. Wala yatrau ala balih, ya, tidak terbesit dalam pikirannya. ولا يفكر أننا نسلب عنه كل صفة فنقول لا فوق العالم ولا تحت ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم أين يكون فهذا هو العدم والعياذ بالله. Ya, ini saya juga yakni kalau bukan karena perkataan mereka itu yang fitrahnya telah dirusak oleh syaitan, ya, saya tidak akan berkata, kita tidak akan berkata la fawqal alam wala tahta, seperti perkataan mereka, ya. Mereka berkata tidak di atas alam, tidak di bawah, tidak samping kanan, tidak samping kiri, tidak di dalam, tidak di luar, tidak bersambung dengan alam, tidak terpisah dengan alam, ya. Jadi kalau misalkan Allah disifati dengan sifat begini, aina yakun, di mana Allah? Ya, ini ketidakberadaan namanya. Wal iyadu billah. Ya. Wal gharibu anna haula yarawna annahum nazzahullah, dan anehnya bahwa mereka itu melakukan demikian, bahwa mereka sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum law qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka sifu lanal adam. Ya, sifu lanal adam, berikan sifat tentang ketidakadaan. Ma wajadu ahsan min hadzal wasf. Niscaya mereka tidak bisa mendapatkan yang paling bagus dari sifat yang telah disifati oleh mereka ini. Nas'alullah alla yazigha qulubana, alla yuzigha qulubana. Kita minta pada Allah agar Allah tidak menyesatkan hati-hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami bacakan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, barakallah. Jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz. Di kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk kembali membimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat dari penjelasan surat Ali Imran ayat yang ke-7. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya, dimudahkan bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan ini saja, silahkan kami tunggu. Pertanyaan pertama dari pesan singkat, Ustaz. Iya. Dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, kita sudah mengetahui bahwasanya hakikat Allah adalah di arsy, di atas atau Di atas. tinggi. Iya. Akan tetapi banyaknya orang-orang di sekeliling kita yang memaksakan pendapat mereka bahwasanya kita tidak boleh menempatkan Allah di suatu tempat walaupun itu tinggi. Sehingga kadang perasaan kita itu berat untuk menahan hal tersebut. Ingin menjelaskan tapi tidak bisa, takutnya malah debat. Nah, sikap apa yang paling tepat terhadap orang-orang seperti ini, Ustadz? Silakan. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Jadi sifat apa untuk menghadapi orang seperti ini, ya? Sifat kita ikhwani fillah rahimakumullah, jangan berdebat dengan mereka. Ya, kita belajar
sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita yakini dalam hati dan kita baca Al-Quran, baca hadis dan baca keterangan ulama ya tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kemudian kita yakini. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan, tidak mampu untuk meluruskan pendapat yang keliru, maka minimal untuk kita dulu. Ya, tidak usah berpikir bagaimana ya jelaskan ke mereka, tidak usah. Ya, alhamdulillah para ulama dan para duat yang mampu menjelaskan sudah dijelaskan sama mereka. Apa yang antum rasakan, ya itu dirasakan oleh para ulama dan asatidah, dan mereka lebih merasakan lagi. Karena mereka lebih jauh memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru ya yang kita atau tugas kita yang awam ya kita belajar untuk diri kita sendiri, keselamatan untuk diri kita sendiri. Ya, karena ini merupakan keyakinan. Merupakan apa yang harus kita isi hati-hati kita. Karena hati kita innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jadi semuanya akan dipertanyakan, ditanyakan. Jadi hati kita isinya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita isi hati kita dengan akidah yang lurus ya. Nah, itu yang bisa ana sampaikan. Antum tidak usah berpikir bagaimananya, apakah harus berdebat, enggak usah. Nanti pusing, puyeng ya. Malah kalau misalkan antum berdebat, khawatirnya kalau belum punya ilmu bisa-bisa malah kena syubhat. Baik. Jazakallahu khairan. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Masih ada waktu untuk Anda bertanya via telepon. Halo, Ibu siapa di mana? Halo, Assalamualaikum, dengan Abu Rafa di Bekasi. Silahkan pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, kalau bagaimana menyikapinya ketika anak-anak kita di dunia pendidikan ya diajarkan mengenai sifat-sifat Allah itu yang sekarang ya bisa dibilang tidak bersesuaian lah. Bagaimana kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita sementara di tempat sekolahnya misalkan ya mengajarkan yang tidak sesuai gitu ya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menjaga akidah ataupun pemahaman daripada anak-anak kita gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Barakallahu fiik Pak. Nah, dari pengalaman kita akan belajar dulu juga belajar seperti itu ya. Dan alhamdulillah ada yang ngasih tahu dari guru-guru kita ya. Dari ulama, kemudian kita dari baca-baca dan akhirnya dengan seperti itu kita mengetahui mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalil-dalil yang ada, mana yang tidak. Oleh karena itu sikap orang tua bapak untuk anak-anak kita ya, kita selalu ingat bahwa kita ini adalah punya tanggung jawab dan peranan besar untuk mendidik anak-anak kita ya. Nah, kita kasih tahu, kita bicara sama anak, kita kasih buku-buku, kita jelaskan buku-buku yang menjelaskan tentang akidah yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jangan lupa doa. Karena hidayah ya, doa agar anak kita ini terjaga. Ya, kalau kita tahu memang anak kita belajar ya apa yang seperti disebutkan oleh Bapak, maka cara untuk memperbaikinya dengan Bapak sampaikan ke anak itu hal-hal yang meluruskannya. Apakah suruh dengar, apakah diperdengarkan ceramah dari ustadz yang menjelaskan tentang masalah ini ya. Kemudian dibimbing terus dan jangan bosan bimbingnya. Membimbing anak-anak kita ini jangan bosan. Jangan saya sudah bimbing, saya sudah kasih tahu, sudahlah urusan begitu. Tidak. Ya. Kan anak ini ada hubungannya dengan orang tua. Rasulullah SAW menghambarkan setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Rasul katakan fa'abawahu, dua orang tuanya ini yang bisa menjadikannya itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan pendidikan penting. Kita kasih pendidikan, jangan bosan, ya, jangan kasih kendor. Terus, ya, hari ini, besok kasih lagi, terus begitu, ya, sampai kita meninggal. Ya.
Caranya tadi, caranya kalau misalkan Bapak mampu menjelaskan, jelaskan. Kalau misalkan penjelasannya kurang, cari kaset-kaset, cari ceramah-ceramah, ya, cari penjelasan dari asatidzah para ustadz kita, kan gitu. Kemudian ditambah dengan buku-buku, dikasih disuruh baca. Ya, kemudian bisa ditanya, ya, ainallah fis sama dan seterusnya. Itu yang sementara bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah bimbing Bapak dan bimbing anak-anak Bapak ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi, akhi. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Selanjutnya kepada kaum muslim dan muslimat yang bertanya, masih kami berikan kesempatan untuk bertanya via telepon. Halo. Ya. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi. Silakan Pak pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Iya. Kalau saya sholat ini kan disarankannya sekarang harus rapat. Nah, di dekat rumah saya ini ada masjid yang rapat. Iya. Namun baca Al-Fatihahnya masih sedikit kurang pas gitu. Misalnya iya karena budu, kayaknya dipanjangkan gitu. Iya. Apakah saya boleh terus berjamaah di masjid itu atau saya pilih yang softnya renggang nih, yang sesuai sunnah gitu, ada tapi masih renggang? Baik Bapak. Itu aja. Barakallahu fik, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus cari soft yang rapat, ya. Dan itu merupakan apa yang Rasulullah SAW ya tekankan dalam sholat kita, ya. Nah, berhubungan dengan masalah tadi bacaan Al-Fatihah yang keliru, kaknya panjang, ya, Bapak tetap sholat di belakangnya, ya, karena ada keterangan ya dari kaum salaf, sholli wa alaihi bid'atuhu, sholatlah bid'ahnya untuk dia. Sholatlah bid'ahnya untuk dia. Tetap Bapak sholat di situ, ya. Nah, kemudian Bapak kasih tahu tuh dengan empat mata, ya, Pak, tolong kalimat kaknya jangan dipanjangkan, gitu. Kalau misalkan tadi orang tadi bisa ngambil pelajaran, itu Bapak dapat pahala yang luar biasa, pahala yang bagus, pahala yang besar, ya, kebaikan di atas kebaikan, ya. Sudah sholatnya bagus di situ, ya, softnya rapat, kemudian Bapak bisa kasih tahu imamnya, luar biasa, ya. Jadi ini yang yang harus Bapak perhatikan, ya. Jadi mudah-mudahan dengan empat mata dia bisa terima. Pengalaman saya, ya, itu pernah juga dengar orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu kan? Iyanya kan harus ditekan tuh. Nah, kemudian saya empat mata sudah, tapi sepi sudah nggak ada siapapun. Saya bilang, Pak, Masya Allah, terima kasih sudah imam dan semangat jadi imam, dan dengan Bapak semangat, kaum muslimin semangat sholat kan. Jadi melihat Bapak semangat sholat, jadi jangan kita patahkan. Tapi boleh saya kasih masukan, gitu. Boleh, gitu kan? Senang tuh. Kalimat iyanya saya dengar kayaknya tidak kuat tuh, tidak ditekan. Bapak tekankan iya, gitu ya. Nah, kalau misalkan bisa ditekankan, Bapak bagus. Besoknya alhamdulillah dia tekan, alhamdulillah. Nah, ini tugas bagi Bapak untuk memperbaiki imam tersebut pelan-pelan saja, ya. Ketika sepi, ya. Dan itu dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah diterima dan insya Allah tidak ditolak sama dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda jawab, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan, dan banyak kekurangan tentunya. Saya merasa banyak kekurangan. Kita akhiri, mudah-mudahan Bapak tadi Pak Suryadi. Suryadi, dan tadi yang bertanya Allah kasih pahala dan diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada semua yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah jaga dari penyakit, dari mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang halal, yang thayyiban, yang diberkahi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dalam ketaatan pada kita semua.
Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.